Ya ampun, kenapa mereka mengunci gerbangnya? Gerbang utamanya terkunci? Aku kembalikan ini padamu, pergi saja dulu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Aku bisa memanjat masuk. Memanjat masuk? Kamu tidak bercanda kan? Itu terlalu tinggi. Bagaimana kamu bisa memanjat masuk? Sangat mudah. Xiao Xiao, benar-benar. Tolong turun, itu berbahaya. Turun. Setinggi itu pasti sangat berbahaya. Bagaimana jika kamu terluka? Sebenarnya tidak apa-apa, aku sering memanjat masuk. Sering? Tidak, aku akan mencari seseorang untuk membukakan gerbang untukmu. Tunggu. Ada orang di sini? Halo? Ada orang? Satpam. Hai. Kamu sudah tidur? Xiao Qiu. Xiao Qiao, kamu sedang apa? Turunlah. ICU berbahaya. Lihat, sangat mudah kan? Aku sudah memanjat tembok ini kan? Turun cepat. Cepat. Hati-hati. Pegang erat-erat. Kamu membuatku sangat ketakutan. Oak, pulang cepat-cepat. Dadah. Dadah. Pak Wang, aku menemukan ini di ruang tamu, kamu masih membutuhkannya? Serahkan saja padaku. Ya kalau begitu aku pergi dulu. Terima kasih. Dadah. Kamu tidak boleh tidur di ruang tamu Xiao Qiu. Xiao Qiu. Jingyuan. Bos Wen, kenapa kamu memanggilku pagi-pagi sekali? Apa? Tidak. Bagaimana dengan gajiku? Tongyu. Bisakah kamu membantu saya menyampaikan beberapa kata pada bos Wen? Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Ini gajimu. Kapan bosnya tiba? Aku ingin menjelaskan sendiri padanya. Xiao Qiu. Jangan lupa kembalikan seragamnya. Kalau tidak, uang jaminan akan dipotong.
Paman, Xiao Qiu, maaf ya. Aku khawatir kamu harus masuk kelas. Jadi aku terpaksa menelponmu pagi-pagi begini. ada apa paman? Belakangan ini bisnisku kurang lancar. Masih butuh sedikit dana. Uang yang dipinjam keluargamu dariku. Bisakah kamu memikirkan untuk mengembalikannya? Tidak harus semuanya. 2 atau 30 ribu pun sudah cukup. Paman-paman jangan khawatir. Masih ada sedikit uang di kartuku. Lebih dari 6.000. Kasih aku waktu lagi. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengembalikan semuanya. Baiklah kalau begitu. Dah? Masalah datang bertubi-tubi. Kali ini benar-benar bangkrut. Selamat datang. Pesan kopi 1. Roti barli 1. Kamu datang tepat waktu toko kami. Baru saja menambahkan biji kopi baru. Kami baru saja selesai membuatnya. Atau mungkin kamu bisa duduk dulu. Aku akan membawakannya nanti. Tidak usah khawatir, aku bisa berdiri menunggu di sini. Tempat kerjamu pasti dekat sini. Tidak terlalu dekat. Kalau begitu tempat tinggalmu pasti dekat. Tidak dekat juga. Ini canggung sekali. Aku ingin memperkenalkan diri sedikit. Namaku Ye Jing Wen. Nama ayahku Ye, nama ibuku Wen. Mereka berdua peneliti akademis. Mereka berharap aku tidak berisik, jadi mereka memberiku nama Ye Jing Wen. Halo, aku Wang Li Chuan. Halo. Kopinya sudah siap. Dan ini dessert yang aku berikan untukmu. Rasanya enak, coba deh. Terima kasih. Ah ya, kapan Xiao Qiu mulai kerja? Mencari dia untuk apa? Nggak apa-apa, cuma mau nanya aja. Dia udah berhenti kerja di sini. Terima kasih, nggak apa-apa. Roti barli. Nanti aku bawa buat kamu. Li Chuan. Xiao Qiu. Aku nemuin jepit rambut di ruang tamuku. Ada hati perak di atasnya. Itu punyamu. Ia punyaku, itu hadiah dari kakakku. Aku pergi ke kafe. Dengar-dengar kamu udah berhenti kerja, ada apa? Karena udah akhir semester. Waktuku udah padat banget. Lagian aku pengen dapat beasiswa, jadi nggak ada waktu buat kerja. Jadi, apa hidupmu ada masalah? Nggak sama sekali. Biasanya aku bisa ambil beberapa pekerjaan terjemahan sementara. Atau mungkin ini? Aku lagi nyari guru bahasa Mandarin. Wang Li Chuan, kamu yakin nggak sedang beramal? Beramal. Aku beneran lagi nyari guru bahasa Mandarin. Lagian menurutku kamu cocok banget. Kalau kamu beneran butuh, aku pasti senang ngelakuin pekerjaan ini. Kalau gitu 2 hari seminggu, bayarannya tergantung waktu. Aku nggak mau terima uang, gimana bisa aku terima? Kamu udah banyak bantu aku. Aku bisa jadi guru bahasa Mandarinmu gratis. Tugas aku, Gimana bisa kamu nggak terima bayaran? kalau kamu merasa nggak enak. Kalau gitu aku ajarin kamu bahasa Mandarin. Kamu bantu aku ngerjain tesisku. Setiap minggu kita ketemuan 2 kali. Aku pakai 1,5 jam buat ngajar kamu bahasa Mandarin. Sisanya 30 menit kamu koreksi tesisku, gimana? Oke, kalau gitu kita mulai besok. Gimana kalau jam 1 siang? Oke, kalau gitu jam 1 siang besok. Aku tunggu kamu di ruang baca lantai 1. Pastekan Sikolo. Telepon aku kalau kamu udah sampai. Oke, sampai jumpa besok. Sampai jumpa, bye-bye.
Cepetan. Ini memalukan. Lihat sangat tampan. Apakah kamu sudah mengambil foto? Sudah lihat. Sangat tampan. Sangat tampan. Bagaimana dia bisa setinggi itu? Siapa itu? Tinggi sekali. Maaf, bisakah kamu bergeser sedikit? Halo, bisa saya lihat kartu perpustakaanmu? Jika kamu tidak punya kartu perpustakaan, kamu tidak bisa masuk. Saya tidak punya kartu perpustakaan, saya sedang mencari seseorang. Jadi kamu tidak bisa masuk. Saya akan menelepon. Oke. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi, silakan coba lagi nanti. Nomor yang Anda hubungi tidak bisa. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi, silakan. Mr. Wang. Ye Jingwen. Kenapa kamu ada waktu untuk datang ke sekolah? Saya datang untuk beberapa hal. Kamu mencari Xie Xiaoqiu kan? Xiaoqiu tidak di sini, dia di luar. Dia di luar? HP-nya tidak bisa dihubungi. Mungkin ada teman SMA yang datang ke Shanghai untuk menemuinya. Dia pergi ke stasiun untuk menjemput temannya. Apa urusanmu mendesak? Tidak mendesak. Saya datang ke sini untuk belajar bahasa Mandarin. Belajar bahasa Mandarin? Kamu sudah menemukan orang yang tepat. Saya bisa mengajarimu. Saya punya sertifikat Mandarin level 1. Juga juara pertama di kompetisi presentasi kota. Itu sudah cukup untuk saya mengajarimu. Tidak apa-apa, saya sudah berdiskusi dengan Xiaoqiu. Jadi, apakah satu guru cukup? Semakin tinggi konsentrasi belajar bahasa semakin baik. Pernahkah kamu berpikir untuk punya 2 guru? Jadi begini, kakakku juga ada di Shanghai. Aku pikir dia juga butuh guru bahasa Mandarin. Ini kartu namanya. Kamu harus menghubunginya. Kakak? Terima kasih. Jangan terlalu formal. Aku harus pergi, masih ada hal lain yang harus dilakukan. Dadah. Sudah 30 menit. Kenapa Li Chuan belum datang? HP kau rusak. Pasti ketinggalan panggilan dari Li Chuan. Aku mau tanya, bisa diperbaiki nggak HP ini? Ini rusak. Rusak atau mungkin beli yang baru. Tapi cuma disentuh ringan. Lihat sisi ini nggak rusak. Bahkan HP yang lebih bagus nggak tahan jatuh ringan. Jadi gimana punyamu ya? Silakan lihat yang baru kami. Karena kamu mahasiswa, aku kasih diskon. Gimana? Ini atau ini cocok untukmu? Nggak usah. Terima kasih. Xiaoqiu, akhirnya ketemu kamu. Kak, kenapa aku nggak bisa nelpon kamu? HP kau rusak. Xiao Guan, ada hal mendesak terjemahan. Mungkin kamu bahkan nggak ada waktu untuk persiapan. Kamu ada waktu? Ya, ada. Jam berapa? Dia bilang kalau aku ketemu kamu. Bilangin kamu untuk nunggu dia di depan perpustakaan jam 3 sore. Hampir jamnya, aku perlu persiapan sedikit. Dia bilang mau kemana? Untuk menghadiri upacara pembukaan pameran seni baru. Jadi kamu ngerti nggak istilah-istilah yang berhubungan dengan seni?
Aku bahkan gak tahu Michelangelo. Apalagi yang harus aku bilang? Jangan malu untuk mendorongmu keluar. Aku sudah bikin banyak cerita. Aku bilang pamanmu adalah seniman terkenal. Sudah besar dengan seni. Gaya seni baik timur maupun barat. Semua tahu seperti punggung tangan. Kenapa kamu harus mengada-ada begitu banyak? Bolehkah aku pinjam teleponmu sebentar? Oke. Ini dia. Terima kasih. Li Chuan. Aku mencari kamu hari ini. Karena teleponku rusak, aku tidak bisa mengangkat teleponmu. Dan karena aku tidak tahu, aku menunggumu di sana. Temanmu bilang kamu sedang menjemput seseorang di stasiun. Apa? Yang bekerja sama dengan kamu. Di kedai kopi Marga Diaye. Aku tidak pergi ke mana-mana. Masih di sana menunggumu. Aku sibuk siang tadi. Bagaimana kalau besok? Jam yang sama? Oke, kalau begitu kita bertemu besok di tempat yang sama. Oke, sampai jumpa besok dah. Sampai jumpa. Kamu sudah menunggu lama ya? Tidak apa-apa. Seniormu bilang kamu punya pemahaman yang bagus tentang seni, benar kan? Biasa saja. Ini dokumen hari ini. Tugasmu hari ini adalah pergi bersama seseorang. Dia adalah seniman Amerika Davi. Ini berisi semua tentang gaya aliran, pencapaian situasi konsumsi kreatifnya. Selain itu, pemilik galeri seni itu adalah kerabatku. Juga penjual seni terkenal di Shanghai. Dokumen sebanyak ini, aku tidak harus menerjemahkan dalam 2 jam kan? Aku hanya bisa memberimu 1 jam. 1 jam lagi aku harus membelikanmu baju. Luangkan waktu untuk mempersiapkan. Beli baju? Apa ini tidak cukup? Bisa lebih baik. Ayo pergi. Nah. Bolehkah aku bertanya sedikit, apakah kamu kenal Xie Xiaoqiu? Xie Xiaoqiu? Ya. Kamu mencari Xiaoqiu? Kamu? Aku ayahnya baru datang dari Yunan. Xiaoqiu tidak di sini, mungkin dia belum kembali. Dia pergi ke mana? Kapan dia akan kembali? Aku tidak begitu tahu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo. Terima kasih. Sangat bagus. Ayo, tolong. Ayo lewat sini. Oke. Misi terakhir sudah selesai, aku lapar sekali. Jangan buru-buru makan. Aku akan memperbaiki kesalahanmu. Lu dalam lukisan Qiu Lu Furong ini berarti banga sejenis burung. Bukan Lu yang berarti embun. Lalu bagaimana kita menyebut burung ini? Egret. Terima kasih, senior. Oke, ayo kita makan. Kamu mau makan apa? Aku akan pegang piringnya untukmu. Yang mana? Yang ini ya, aku akan ambilkan untukmu. Terima kasih. Kamu mau makan apa? Aku tidak mau makan. Makan saja harganya. Naik 5 kali lipat. Maaf aku terlambat. Halo, apa kabar? Sampai jumpa. Ya silakan. Kamu terlambat, harus minum. Heng 11 Tuan Wang tidak bisa minum. Jangan memberinya tekanan. Li Chuan ini sepupuku Xiao Guan. Dia manajer tim penerjemahan Jiu Tong. Xiao Guan ini Direktur Wang dari GMF. Wang Li Chuan. Halo Direktur Wang. Halo manajer Xiao.
Jiu Tong, kami selalu memiliki hubungan bisnis yang baik dengan departemen penerjemahan perusahaan Anda. Aku sudah bertemu dengan saudaramu Ji Chuan. Kami sudah minum bersama. Aku bahkan secara khusus memintanya untuk mengundangmu. Dia bilang kamu tidak bisa minum. Ya, Ji Chuan bisa minum beberapa gelas. Pacarmu cantik. Saya datang ke sini untuk... Biar saya perkenalkan sedikit. Ini Xie Xiaoqiu. Pamannya adalah seniman terkenal dari Yunnan, khusus meneliti tentang lanskap gaya tinta ciprat. Seperti yang dulu dilakukan Sang Dakian. Tentu saja MS Xie sangat mencintai seni. Biasanya suka menggambar beberapa karya seni. Benarkah? MS Xie ini Wang Lichuan, CEO cabang GMF Shanghai. Seorang arsitek terkenal yang memenangkan arsitek berbakat tahun lalu. Galeri seni ini juga adalah mahakaryanya. Halo. Halo. Xiaoqiu, kamu tidak lapar? Ambil sesuatu untuk dimakan. Ya. Jadi saya akan pergi, maaf jika tidak sopan. Direktur Wang sangat senang bertemu dengan Anda. Saya sangat suka desain di sini. Selamat datang. Anda membuat saya kaget. Sebenarnya Anda membuat saya kaget. Tidak percaya MS Xie bisa berada di sini dengan latar belakang seni seperti ini. Sangat monumental, saya sangat suka seni. Bagaimana jika kita berjalan-jalan untuk menikmati dan juga mengajari saya? Sebenarnya saya tidak terlalu mengerti seni. Tapi lihat cara Anda mendesain galeri seni ini. Saya sangat suka gaya ini. Tentu saja pandangan saya hanya matang. Saya sudah tersanjung. Jadi arsitek Wang, saya ingin bertanya. Apa gaya desain Anda? Gaya alami. Berharap melampaui batasan era. Jadi apakah itu mirip dengan Zhuangzi? Zhuangzi adalah bijak favorit saya. Saya memilih kursus yang terkait dengannya untuk dipelajari saat saya di universitas. Ada satu hal. Saya masih harus jujur dengan Anda. Apakah paman saya sebenarnya? Dia bukan CEO Rang Senemon. Dia hanya seorang pengrajin, bahkan belum menyelesaikan sekolah dasar. Selain itu saya tidak mengerti sedikit pun tentang Saya seni. hanya di sini untuk melakukan terjemahan. Untuk seorang seniman Amerika. Manajer Xiao hanya membantu saya untuk mengerangnya, karena takut orang akan meragukan kemampuan saya. Jangan pernah berpikir itu benar. Apa yang kamu tertawakan? Tidak ada kamu lebih jujur daripada kebanyakan orang. Sebenarnya saya pikir seni. Tidak perlu dijelaskan kenapa. Karena bisa langsung masuk ke jiwa orang. Bahkan jika saya tidak mengerti seni, bukan berarti saya tidak bisa merasakan keindahannya. Benar kan? Orang seperti saya. Saya tipe orang yang intuisinya cepat, pemahamannya sangat tinggi. Jujur saja, sekarang kamu mengarang-ngarang. Semua yang saya katakan benar. Jika itu benar, mari kita lihat karya seni ini. Gambar yang bagus, sangat indah. Bisakah kamu menganalisis sedikit? Menganalisis? Jujur saja, orang bodoh ini punya pikiran yang sangat bodoh. Tidak mengerti meski sudah melihatnya sebentar. Tapi jika kamu punya intuisi setinggi itu, kemampuan memahami sebesar itu, maka tolong katakan padaku, apa penafsiranmu tentang karya seni ini? Penafsiran?
Apa yang ingin disampaikan oleh karya seni ini? Saya hanya tahu ini dari era pasca modern. Pasca modern. Ya seperti menggambar. Wajah seseorang kan? Wajah seseorang apalagi yang ingin disampaikannya? Wajah manusia itu publik. Semua orang bisa melihatnya. Lalu bagaimana dengan wajah ini? Wajah ini digabungkan dengan tubuh seseorang. Apa yang ingin disampaikan oleh tubuh? Tubuh itu tersembunyi-tersembunyi. Ada hasrat tidak bisa diperlihatkan kepada siapapun. Jadi seni yang menggabungkan wajah dan tubuh seperti ini ingin menyampaikan hasrat yang tadinya tersembunyi kini menjadi publik. Mengerti? Jika dia bertanya lebih banyak lagi saya akan ketahuan. Tidak, saya harus melawan balik. Ada begitu banyak kata di sana. Apa yang dikatakan oleh kata-kata ini, apa yang ingin disampaikannya? Wang Lichuan, tolong beritahu saya. Bahasa. Akhirnya saya bisa memancing orang ini ke bidang keahlian saya. Ya bahasa. Bahasa suara teks. Cara-cara. Komunikasi tidak resmi. Jadi, Keinginan pasca modern harus melalui teks untuk dipuaskan, bukan melalui perasaan. seperti Seperti pesan blog email. Hal-hal di dalam ponsel atau komputer menjadi organ yang sangat diperlukan untuk tubuh kita. bravo. Itu bukan apa-apa. Itu hanya pemikiran sederhana saya. Ini adalah cara paling berani dan terbaru untuk menjelaskan yang saya dengar tentang seni ini hari ini. Orang bilang mudah menemukan emas, tapi sulit menemukan jodoh. Sayangnya Ji Chuan tidak ada di sini. Kalau dia ada di sini, mendengar penjelasan luar biasa dari Ms. Xie, dia pasti sangat bersemangat. Saya akan menyampaikan kata-kata ini padanya. Kakakmu juga seorang seniman? Seluruh keluarga saya mencintai seni. Gambar ini juga dirancang oleh kakak saya. Kamu lihat. Saya ingin mendengar kata-kata bijakmu. Lichuan. Xiao Qiu, Xiao Qiu. Xiao Qiu, kenapa kamu pingsan? Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Ada apa Xiao Qiu, Xiao Qiu? Direktur Wang sibuk. Kalau ada yang perlu kamu lakukan silakan pergi. Saya bisa merawatnya sendiri. Kalian berdua. Saya seniornya. Xiao Qiu dan kamu sedang berpacaran? Kami bertemu di GMF. Benar kamu lihat ingatanku. Saya menyuruhnya mengunjungi perusahaanmu untuk bekerja sebagai penerjemah. Ya. Maaf saya harus mengangkat telepon. Xiao Guan bisa ke sini sebentar? Ada apa? Bisakah kita bicara setelah rapat? Kamu di mana? Tempat lama. Xiao Qiu kamu sudah bangun. Merasa lebih baik.
Maaf Xiao Qiu, aku ada urusan mendesak. Mungkin perlu minta Pak Wang untuk mengantarmu pulang. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Maaf sudah mengganggumu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kalau kamu takut darah, Tidak sering kok. kamu bahkan menonton film horor. Kukira itu bisa membantu. Itu bawaan sejak lahir. Atau ada alasan mental lain? Waktu ibuku melahirkan adikku, dia meninggal karena kehilangan banyak darah. Aku melihat kejadian itu. Sebenarnya kamu bisa coba hipnoterapi. Minum sesuatu yang merah setiap hari. Mungkin jus tomat atau anggur. Kamu tertawa apa? Kurasa kamu benar-benar aneh. Yang lain tahu aku takut darah. Semua bilang aku harus menghindari benda merah. Jangan lihat benda merah. Hanya kamu yang bilang aku harus coba hipnoterapi. Lihat ini. Sekarang aku sudah terbiasa. Ini kakiku. Kalau kita berani meluangkan waktu untuk melatih diri, kita bisa mengatasi banyak masalah. Kamu bisa mengubah hal yang tidak alami menjadi alami. Itu disebut sifat kedua. Sifat kedua. Jadi aku harus berlatih pelan-pelan. Kamu sudah bekerja di Shanghai. Setelah lulus kuliah, aku masih di Amerika. Lalu kembali ke Swiss. Departemen GMF Shanghai didirikan oleh kakakku. Dia bekerja selama 3 tahun lalu dipindahkan ke kantor pusat. Aku penggantinya. Sudah 3 tahun. Tapi kamu dan kakakmu sangat aneh. Kamu baik sementara kakakmu sangat pemarah. Apakah kalian benar-benar tumbuh bersama? Ya. Kamu benar, dia memang sedikit terburu-buru. Tapi setelah dekat dengannya, kau akan sadar bahwa dia sebenarnya sangat baik. Jadi apakah keluargamu punya orang lain? Apa pekerjaan orang tuamu? Jadi begini, aku bekerja sebagai arsitek kan? Jadi setelah itu, kamu mungkin merasa sedikit terganggu. Kakakku ia orang tuaku juga. Kakek nenek. Kakek yang lain paman bibi. Sepupuku juga. Jadi nenekmu yang lain tidak? Bahkan dia sama. Kakakku dan dia bekerja sebagai arsitek interior. Latar belakang keluargamu sangat membosankan. Tidakkah mereka bilang bekerja di pekerjaan yang sama itu tidak adil? Mengapa keluargamu semua bekerja di bidang yang sama? Mungkin karena kami arsitek tidak punya waktu untuk cinta. Jadi semua orang akan merasa bahwa menemukan orang di bidang yang sama akan kurang mengganggu. Kamu sudah berbaring di sini selama 1 jam. Mengapa wajahmu masih terlihat pucat? Dokter bilang kamu harus tinggal di sini selama 10 menit. Kamu akan kembali normal. Karena aku sudah memakai makeup. Kamu masih muda, mengapa harus memakai makeup? Apakah makeup untuk orang dewasa tidak diperbolehkan atau apa? Masuk.
Aku minta maaf. Karena mengganggumu lagi. Jangan khawatir, sudah terlambat. Tidak mungkin aku membiarkanmu memanjat tembok lagi. Struktur rumahmu sangat rumit. Yang hampir membuatku tersesat waktu itu. Kamu lihat, jika begitu apakah itu dianggap sebagai kesalahan dalam desain? Apa kabar? Gedung ini dirancang olehku. Aku rasa mungkin tidak serumit peta yang kamu gambar itu. Semuanya dirancang olehmu? Duduklah. Sebenarnya aku baru saja melihat lebih dalam lalu. Aku menyadari bahwa arsitekturnya tidak terlalu buruk sebenarnya. Kamu lihat, warna sofa ini sangat putih. Terutama album ini. Warnanya sangat cocok dengan sekitarnya. Bunga ini memikat. Di album ini kamu lihat. Struktur-struktur itu sangat unik. Aku yakin kamu yang merancangnya, bukan? Aku tidak begitu mencintai diri sendiri. Struktur-struktur itu semua dirancang oleh arsitek favorit saya. Sayang sekali pengetahuan arsitektur saya sangat terbatas. Jadi di mana bangunan yang dirancang oleh Anda? Amerika, Eropa, dan Cina. Saya ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Anda berjalan di dalam bangunan yang dirancang sendiri. Bagaimana rasanya? Penghormatan, keajaiban, dan kebanggaan. Mereka seperti anak-anak saya. Saya menyaksikan pembentukan dan pertumbuhan mereka. Ayah saya sering berkata kepada saya bahwa, jika struktur-struktur itu bisa berbicara, mereka pasti akan berbicara dalam bahasa bumi. Karena sepanjang banyak generasi manusia. 10 tahun, 20 tahun, atau 100 tahun. Para arsitek telah meninggal. Tapi struktur-struktur itu masih berdiri megah. Benar? Benar? Tidak ada foto Anda di sini, kenapa? Saya tidak suka berfoto. Anda sangat tampan. Sayang sekali jika tidak berfoto. Boleh saya bertanya? Tentu saja. Kenapa Anda tidak mencukur jenggot? Ada musim dingin yang sangat dingin di kampung halaman saya. Selain itu, saya sangat suka bermain ski. Jadi saya tidak mencukur. Agar sedikit lebih hangat. Apakah itu cukup untuk menghangatkan Anda? Ya, cukup. Anda benar-benar memiliki selera humor. Ayah saya juga tidak mencukur jenggot. Selain itu, saat saya kecil saya pikir, itu sangat keren, senang. Apakah Anda ingin menyentuhnya? Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Saya akan mengambilkan Anda jus jeruk. Bagaimana Anda tahu saya suka itu?
Saya sering memperhatikan Anda. Ada kucing di sini, apakah milik Anda? Itu Mia. Mia? Ketika saya sedang dinas, saya akan meminta Ji Chuan merawatnya. Ketika dia sedang dinas Runwei yang dipercayakan. Jika Runwei juga sedang dinas, saya akan mempercayakannya kepada saudara saya. Jika dia juga dalam perjalanan bisnis. Kakekku akan membantuku. Kasihan Mia. Ini jus jerukmu. Terima kasih. Pelan-pelan. Begitu ya? Ayo pergi. Ayo pergi. Aku sangat lelah, akhirnya kita sampai. Nanti datang ke kamarku dan istirahat sebentar, oke? Oke. Hey Mirit. Lagi kalian bertiga. Kenapa tidak kembali? Aku selalu di sini. Tidak, sekarang sudah hampir jam 11. Kenapa Xie Xiaoqiu belum kembali? Jangan khawatir, Xiaoqiu sering pulang telat seperti ini. Kalian tidak perlu menungguku pulang duluan saja. Kalau begitu kami akan langsung pulang, oke? Ya, sampai jumpa. Dadah. Xiaoqiu kadang-kadang tidak ada di asrama. Di mana dia? Mungkin dia ada di rumah pacarnya. Aku dengar dia sangat kaya. Apa dia sudah punya pacar? Lihat, sekarang sudah tidak terlalu pagi. Aku harus kembali. Xiaoqiu belum kembali sekarang. Kurasa hari ini dia tidak akan kembali. Tapi kamu tidak perlu cemas. Dia aman, tidak akan terjadi apa-apa. Sampai jumpa. Kamu bisa tenang. Murid. Hei murid. Murid. Ini adalah perpustakaanku. Jadi semua barang-barang ini dirancang olehmu? Lihat apakah dia benar-benar berbakat? Lihat. Betapa anehnya. Betapa imutnya. Apalagi dengan topi kecil itu. Apa buku-bukumu semua setebal itu? Apa ini buku apa? Judul dalam bahasa Inggrisnya adalah Remembrance of Things Past. Apa kamu pernah mendengarnya sebelumnya? Apakah itu berarti mengenang hari-hari lalu? Di sekolahmu bahkan ada kakak yang memilih buku ini untuk menulis disertasi PhD-nya. Apa ini versi Prancis? Bagiku ini punya nama lain, yaitu terhipnotis tanpa bantuan apapun. Kenapa? Karena 3 halaman pertama buku ini semua membahas bagaimana penulis mencoba tanpa hasil untuk tidur, jadi dia memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Kamu lihat. Untuk waktu yang lama, aku punya kebiasaan berbaring lebih awal. Terkadang saat lilin mati, mataku langsung terpejam dengan cepat. Sampai aku bahkan tidak sempat bergumam, aku akan tidur nyenyak. Artinya untuk waktu yang sangat lama. Tokoh utama dalam cerita ini punya kebiasaan tidur lebih awal. Ada saatnya lilin mati. Kemudian dia langsung tidur, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu lihat, ini sangat efektif. Benar, sungguh ajaib. Sudah larut, sebaiknya kamu tidur lebih awal. Bisakah kamu meminjamkan bajuku? Tas aku ada di mobil Xiaoguan. Oke, tunggu sebentar. Aku akan ke ruang ganti. Terima kasih. Dulu kamu tinggal di kamar ini. Ingat?
Sebaiknya kamu tidur lebih awal. Early Chuan. Terima kasih selalu membantuku. Selamat malam. Terima kasih. Pelan-pelan atau kamu akan tersedak air. Kenapa kamu tidak tidur? Saat aku sedang bekerja, Xiamen tiba-tiba punya proyek. Kemudian aku mencoba menyelesaikan gambarnya. Xiao Qiu. Aku tidak menakutimu malam itu? Bolehkah aku menciummu? Kenapa kamu tertawa?
Aku akan tidur sekarang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pagi. Kopi. Terima kasih. Pesawat kertas. Dulu aku sering memainkannya dengan adikku saat masih kecil. Aku juga tidak. Seperti ini. Kamu lihat, kamu harus mengangkat lenganmu lebih tinggi. Lalu perhatikan saja. Sampai jatuh. Ada sebuah pepatah. Jika kamu tidak bisa melupakan seseorang, tapi orang ini tidak bisa bersamamu, kamu cukup tulis namanya di sayap pesawat ini. Lalu lakukan seperti ini. Kamu akan cepat melupakan namanya. Efektif. Aku tidak tahu, aku belum pernah mencoba. Ini macet bisa bantu.
Terima kasih. Tidak apa-apa. Kenapa tidak ada cermin yang bisa melihat seluruh tubuhku di sini? Aku tidak suka. Kemarin seseorang bahkan mengajarkan dengan lembut bahwa aku harus perlahan terbiasa dengan sifat kedua. Kamu tidak sadar bahwa kamu sudah menjadi lebih keren kan? Tolong beli cermin itu bulan ini. Kalau tidak pasti tidak nyaman. Li Chuan. Benar. Kamu pakai begitu kalau kembali ke sekolah. Aneh. Sepertinya iya. Tapi tidak apa-apa, aku punya jaket. Aku tidak bicara denganmu lagi, aku kembali ke sekolah sekarang. Aku akan mengantarmu. Omong-omong, aku akan beli beberapa pakaian sehari-hari. Tidak perlu beli untukku, aku bisa beli sendiri. Dompetku jatuh di mobil Xiao Guan. Bagus, ayo pergi. Manajer, ada apa? Kamu bertengkar dengan siapa? Xiao Zhang, bisakah kamu pergi ke rapat siang ini untukku? Aku tidak bisa bertemu siapa-siapa dengan Ya penampilan tidak seperti ini. masalah. Kamu sebaiknya istirahat. Kamu cari aku lagi untuk apa? Aku ingin mengunjungimu. Teman lama tetap yang paling bisa diandalkan. Aku benar-benar beruntung bertemu denganmu tadi malam. Kamu terluka. Tidak apa-apa kalau aku traktir makan malam ini. Lalu aku akan membalasmu dengan cara yang sangat baik. Permisi. Besok aku. Xiao Xiao. Mener, IMA, bukankah kamu punya urusan yang harus diselesaikan? Kamu harus pergi sekarang. Xiao Qiu, masuklah. Apa kamu sudah merasa lebih baik? Aku baru saja mau meneleponmu. aku sudah jauh lebih baik. Kemarin malam aku lupa tas di mobilmu. Di dalamnya ada bajuku dan kamus elektronik. Oke. Tunggu sebentar. Tasmu, yaitu milikku, bajumu. Mener, apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku tidak sengaja tersandung di jalan. Ini baju yang kamu belikan untukku, aku kembalikan padamu. Simpan saja. Dan anggap saja itu sebagai baju kerja. Selain itu, gajimu simpan rahasia. Terima kasih, Mener. Aku ada pelajaran sebentar lagi, aku harus pergi dulu. Aku antar kamu, ayo pergi. Kamu tidak perlu melakukannya. Jangan khawatir, ayo pergi. Aku antar kamu sekalian, aku harus kembali ke GMF. Ayo pergi. Baju yang kamu pakai itu hadiah dari seseorang ya? Bagaimana kamu tahu? Tidak mungkin mahasiswa miskin sepertimu bisa membelinya. Aku pun tidak bisa. Sepertinya Xiao Guan memang sangat dermawan. Tidak ada label harga di baju ini, jadi aku tidak tahu harganya berapa. Sepertinya Mener Xiao sudah membuang waktunya. Kamu mau kemana? Aku antar kamu. Tidak perlu, karena aku ada urusan. Oke, aku duluan ya, bye-bye. Bye-bye. Benar itu MS Ye King Wen. Ya, aku akan meneleponnya untuk datang sekarang. Oke.
Oke, kantor ketua Wang ada di lantai 2. Itu ruangan ketiga dan kamu bisa langsung ke sana lewat sini. Terima kasih. Sama-sama. Kenapa aku tidak pernah dengar tentangmu dari Li Chuan? Apa kalian dekat? Bagaimana kalian saling mengenal? Saya pernah kerja paruh waktu di kafe. Dia sering datang ke sana untuk minum kopi. Kami perlahan-lahan saling mengenal. Pelayan di kafe. Sangat mirip dengan beberapa detail film. Anda tidak memasukkan detail ini di CV Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan mengajar bahasa Mandarin, kan? Kenapa tidak? Semuanya saling berhubungan. Permisi. Bolehkah saya duduk dan berbicara? Kebetulan ada kursi di sini. Saya harus menolak karena wawancara Anda sudah hampir selesai. Tapi, MSY Cina punya pepatah. Kalau tidak punya kemampuan jangan coba-coba pamer. Saya bukan tembikar biasa. Saya adalah perunggu yang sekeras batu. Jadi jangan menghalangi saya. Dan juga jangan coba-coba mendekati Li Chuan. Kenapa? Ada 2 alasan. Pertama, dia sudah punya pacar di Swiss. Kedua, sepertinya Anda sangat menyukainya. Dan Anda ingin mendekatinya, tapi Anda tidak cocok untuknya. Masa muda kita berharga, jangan buang waktu Anda. Mr. Wang, bahasa Mandarin Anda sangat bagus. Tapi ketika bicara soal kemampuan, saya juga ingin menunjukkan pada Anda kebetulan sekali. Menunjukkan kemampuan? Jangan pura-pura pintar di depan saya. Saya belum menganggap Anda sebagai bos saya. Tapi Anda sudah melakukannya. Ketua Wang Chichuan, kalau IQ Anda sedikit lebih rendah, Anda akan menjadi pakis. Kalau otak Anda terbuat dari bohlam, cukup untuk membuat sebungkus tisu toilet. Setiap kata yang Anda ucapkan sebelumnya jelas membuktikan. Anda bukan seorang pria sejati. Kalau suatu hari Anda setuju menjadi seorang wanita, saya dengan senang hati menjadi seorang pria sejati. Kalau suatu hari Anda menjadi patung, saya dengan senang hati menjadi merpati. Apa yang dia katakan? Patung? Ya Tuhan, Apakah Anda terluka? Mau periksa? sama sekali tidak apa. Oke. Anda harus keluar pergi. Apakah kamu tahu karakter ini? Saya mengetahuinya, secara kebetulan itu, berarti setiap hari. Bagaimana dengan kata ini? Biar saya yang mengajarimu. Di sebelah kiri kata ini adalah hati. Di sebelah kanan adalah setiap diucapkan hui. Itu berarti jika seseorang melakukan sesuatu dengan keraguan, mereka akan mudah menyesal. Itu terdengar masuk akal. Coba buat kalimat. Saya mencintai Xiao Qiu tanpa penyesalan. Kamu melihat apa? Kamu harus serius saat belajar. Kamu dihukum untuk menyalin kalimat ini 100 kali. Ayah, kenapa kamu di sini? Kementerian Pendidikan mengadakan rapat 2 hari. Yang saya ditugaskan untuk ikut serta. Saya menunggumu sepanjang malam tapi kamu tidak kembali.
Saya meneleponmu kamu juga tidak membalas. Kamu pergi kemana? Ponsel saya rusak. Itulah mengapa saya tidak bisa membalasmu. Saya menunggumu sepanjang malam. Kamu lelah? Ayo pergi. Ayo ke asrama saya dan istirahat. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Kamu pergi kemana tadi malam? Tadi malam saya menerjemahkan untuk sebuah pameran. Kemudian fobia darah saya tiba-tiba terjadi. Jadi saya harus pergi ke rumah sakit untuk diinfus. Setelah itu saya hanya tidur sebentar di kursi rumah sakit. Kamu lihat ini catatan medis saya. Lagi. Apa kata dokter? Apakah serius? Tidak ada istirahat sebentar maka saya akan merasa lebih baik. Dengar Xiao Qiu. Kota besar ini memiliki banyak godaan. Kamu sekarang adalah seorang pelajar, sebaiknya lebih fokus pada pelajaranmu. Jangan cinta di usia muda. Saya tidak, ayah. Saya dengar kamu punya pacar. Kamu tidak seharusnya mendengarkan kata-kata itu, saya sangat sibuk sekarang. Bagaimana saya punya waktu untuk mencintai orang lain? Apa ini? Tidak ada, itu hanya pakaian saya. Biar saya lihat. Benar-benar tidak ada. Biar saya lihat. Kamu pakai sepatu hak setinggi itu. Apron. Bagaimana kamu bisa memakai pakaian seperti itu untuk pergi keluar? Ini untuk kerja, ayah. Apa pekerjaanmu? Kenapa kamu pakai baju seperti ini? Jangan pikir aku tidak tahu apa-apa. Aku sudah lihat di TV saat sudah gelap. Mereka berpakaian dan pergi keluar. Apa yang kamu lakukan? Apa jenis pekerjaan ini? Ayah, Kenapa kamu bisa pakai yang ini? Aku akan pulang sebentar lagi. Jangan lakukan hal yang membuat keluarga kita malu. Ji Chuan. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Kenapa jadi merah? Beberapa menit lalu aku lihat komputer dan tekan wajahku. Aku bicara tentang sisi kiri wajahmu. Aku lakukan seperti ini. Ada apa? Kakek baru saja telepon. Dia bilang sudah 3 bulan. Kenapa kamu belum melakukan apa-apa? Aku pergi ke Pulau King selama 4 bulan. Itu tidak dihitungkan? Kamu bisa bicara dengan kakek untuk memberiku waktu lebih. Lagi. Aku hampir lupa. Aku juga harus pergi ke Xiamen untuk urusan bisnis di akhir pekan. Alasan yang buruk. Kamu pikir dia akan percaya padamu? Aku tidak bohong. Aku benar-benar harus pergi urusan bisnis ke Xiamen. Kategori Xiamen akan ditender. Aku tidak peduli. Bagaimanapun apa yang harus kuberitahu sudah kulakukan. Kamu sebaiknya selesaikan sendiri. Tapi sebelum kembali ke Swiss, kamu harus pergi ke tempat Gong untuk pemeriksaan. Li Chuan, ini jadwalnya. Jangan bersikeras lagi. Baik. Kamu sebaiknya periksa ke dokter juga. berapa lama kamu akan pergi ke Xiamen? Sekitar 2 minggu. Aku harus bawa tim ke sana untuk tender. Ini hadiahku? Hadiah kecil. Apa ini? Kamu tidak bisa buka sekarang. Kamu harus berusaha sebaik mungkin dalam ujianmu. Semoga kamu sukses dalam perjalananmu. Kamu harus pergi sekarang atau kamu akan ketinggalan pesawat. Aku akan sangat merindukanmu. Aku juga tidak. Seberapa sibuk pun kamu harus menelepon aku, ngerti? Aku akan. Oke. Kalau begitu aku duluan ya.
Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Jangan khawatir, aku akan meneleponmu. Benar, kamu harus melakukannya meskipun pekerjaanmu menumpuk. Kamu pasti harus meneleponku. Oke, Oke. bye-bye. Xiao Qiu, tetap semangat. Semangat! Semangat! Semuanya, kabar buruk. Sore ini Wang Tao tidak bisa datang. APA, kenapa? Setelah sesi latihan tadi malam dia makan sesuatu yang tidak baik lalu sakit Cari di perut. mana dia sekarang? Dia di ruang medis dan sedang diinfus, biar aku pikirkan. Apa yang bisa kita pikirkan sekarang? Di mana kita bisa mencari orang lain? Dia tidak bernyanyi. Kenapa tidak cari orang sembarangan untuk menggantikannya? Dia bermain gitar. Jika tidak ada cara lain kamu bisa bernyanyi tanpa alat musik, biarkan profesor memainkan piano untukmu. Bagaimana bisa? Aku bernyanyi musik folk, kamu tahu. Bagaimana mungkin piano bisa membantu? Kamu lihat betapa bodohnya kamu. Xie Xiao Qiu bisa bermain gitar, benarkah? Dia bahkan bermain gitar untuk Wen Wen. Lupakan, tidak perlu mencari dia. Aku akan bernyanyi tanpa iringan gitar. Bagaimana bisa? Ini Bukan Picking Opera. Selain itu kita sudah berlatih sangat lama. Kita juga ingin mendapatkan penghargaan. Selain itu Xiao Qiu sangat baik. Dia pasti akan setuju untuk melakukannya untuk kita. Kesalahanku ada kesalahpahaman antara kita. Dia tidak akan membantuku. Qin Wen, kenapa kamu selalu berpikir seperti ini? Kita semua berlatih bersamamu. Kamu tidak bisa bilang menyerah lalu langsung menyerah. Aku akan mencari Xiao Qiu. Apakah Xie Xiao Qiu benar-benar setuju untuk datang? Ini akan segera dimulai. Kenapa dia tidak datang? Tidak mungkin dia berpura-pura datang dan mencoba membuat kita merasa malu. Dia berjanji dia pasti akan datang. Qin Wen, saatnya kamu naik ke panggung. Bagaimana aku bisa melakukannya? Bagaimana? Ayo pergi, apa yang harus kita mainkan? Voli, oke. Datanglah ke rumahku, oke. Hanya hari ini. Cuacanya sangat bagus. Ayo pergi, benar. Qin Yuan. Hai. Xie Xiao Qiu. Terima kasih atas bantuanmu untuk penampilanku. Jangan sungkan. Hari itu Wang Lichuan
Pergi ke perpustakaan untuk mencarimu lalu aku. Tidak masalah, itu hal di masa lalu. Jangan dipikirkan. Jangan buang waktumu untuk Li Chuan. Kenapa? Dia punya pacar di Swiss. Kalian pacaran? Aku tahu kata-kata ini bukanlah yang ingin kamu dengar, tapi aku hanya ingin memperingatkanmu. Kuharap saat kamu berkencan dengannya jaga dirimu. Jadi aku harus pergi sekarang. Selamat tinggal. Xiao Qiu ini, aku Li Chuan. Li Chuan, ada apa? Kamu sedang apa? Aku sedang membaca di perpustakaan. Kamu rajin sekali, bukankah ujianmu sudah selesai? Sudah selesai, tapi belajarku belum selesai. Perhatian semua staf. Kereta ekspres nomor K75 dari ZHNGCHN sedang tiba di stasiun. Kereta ekspres akan tiba di jalur nomor 1. Kenapa di perpustakaan sangat berisik? Itu karena ada orang yang berbicara di dekat sini. Kamu, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kamu sibuk hari ini? Biasa saja. Sebenarnya laptop seorang rekan kerjaku terkena malware. Kemarin malam aku harus membantunya mengembalikan data. Akhirnya aku bisa lega sekarang. Jadi ada susu di penginapan? Tidak ada, tapi ada toko di seberang sana. Aku beli banyak kardus susu dan taruh di kulkas. Jadi kamu harus hati-hati dengan tanggal kedaluarsanya. Jangan minum yang sudah kedaluarsa. Kamu ingat kan? Ya, aku paham. Perhatian semua penumpang. Kereta ekspres nomor K511 yang menuju Hiku sedang memeriksa tiket sekarang. Mohon bekerja sama dengan petugas. Xiao Qiu, kamu sekarang di mana sebenarnya? Aku sedang antri beli tiket di stasiun kereta. Stasiun kereta? Antri? Aku sudah di sini sejak semalam. Kamu antri semalaman? Karena antriannya agak panjang dan penumpangnya cukup banyak. Mungkin aku bisa beli hari ini. Xiao Qiu, sekarang kamu sebaiknya kembali ke kampus dan coba istirahat. Aku akan minta sekretaris untuk beli tiket pesawat. Tidak perlu. Giliranku hampir tiba. Pasti aku bisa beli hari ini. Xiao. Li Chuan, aku tidak bisa bicara lama-lama. Baterai aku hampir habis. Aku tutup telepon dulu, sampai jumpa. Xiao Qiu. Apa yang terjadi? Halo? Nona kecil, kamu mau pulang? Kampung halamanmu di mana? Kampung halamanku di Gejiu Kunming. Jadi kamu harus naik kereta. Lalu naik mobil? Jauh juga ya? Kenapa kamu kuliah di tempat yang jauh seperti ini? Aku suka Shanghai. Permisi. Permisi, biarkan aku lewat. Biarkan aku lewat, terima kasih. Terima kasih, permisi. Halo Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Bolehkah aku duduk di sini? Tidak apa-apa, silakan duduk. Terima kasih. Adik kecil, sudah 1 hari 2 malam. Apakah tidak apa-apa kalau hanya makan mie instan? Kamu tidak tahu kapan bisa membeli tiket. Pulang sebelum tahun baru Imlek sangat menyedihkan. Harus antre untuk membeli tiket. Pergi ke toilet, bahkan mengambil air panas, kita semua harus antre. Bagaimana caranya menemukan cara lain? Apakah ini semua karena kita miskin? Kalau kita kaya, cukup beli tiket pesawat saja.
Aku ingin membeli 2 tiket dengan tempat tidur. Tapi istriku menganggap itu pemborosan uang. Adik kecil, apakah kamu punya cerita menarik untuk diceritakan padaku? Cerita menarik, baiklah, aku akan membacakan sebuah puisi. Bagus. Tuan A dan Nyonya B berjalan sepanjang jalan. Siapa kekasihmu? Topi di kepala, tongkat di tangan. Memakai sepatu rumput. Apakah itu saja? Ya, itu saja. Apakah ini yang disebut puisi? Topi di kepala, tongkat di tangan. Apakah kamu membuatnya sendiri? Ini adalah karya seorang penulis terkenal, Shakespeare dari Inggris. Apakah kamu sedang membicarakannya? Li Chuan. Berikan aku jalan. Kenapa kamu datang ke sini? Semalam dan malam sebelumnya. Kamu membeli tiket di sini? Ya, tapi tidak apa-apa. Waktu berjalan cepat. Lagi pula ada begitu banyak orang di sini. Bukan hanya aku, benarkan? Pekerjaanmu di Xiamen sudah selesai? Belum, sebenarnya dari Shanghai ke Xiamen. Hanya butuh 1 jam perjalanan dengan pesawat. Aku datang untuk mengantarmu dulu kemudian pergi. Jadi kamu datang ke sini hanya karena aku? Jika kamu masih belum mendapatkan tiket hari ini, kamu harus mengikuti kata-kataku pulang dengan pesawat. Masih mungkin membelinya hari ini. Pasti mungkin. Membeli tiket sudah waktunya membeli, lihat. Akhirnya aku bisa membelinya. Hati-hati melangkah. Nona, kursi tetap ke stasiun 31 kuning. Kereta ekspres No 79. Ini kartu mahasiswa saya. Kursi tetap sudah habis. Apakah kursi tidur tetap tidak apa-apa? Kursi tidur tetap? Mahal sekali, berapa harganya? Apakah kamu akan membelinya atau tidak? Ya, saya beli. 509 yuan. Hei, apakah kamu akan membelinya atau tidak? Ya, saya beli. Saya tidak bisa menemukan dompet saya. Tolong tunggu saya sebentar. Nona Xie, dompetmu hilang. Li Chuan, bisakah kamu meminjamkan saya uang? Saya akan membayar kembali saat saya kembali. Nona, sungguh memalukan. Kami membuang waktumu. Dompetnya hilang. Dan tidak ada cara lain. Tidak perlu buru-buru. Kalau begitu tidak mudah mengantri, biarkan dia kembali mencari uang. Saya akan memesan tiket untuknya, baik? Terima kasih banyak. Kamu sangat baik, Nona. Kami akan mencari cara lain, terima kasih. Ayo pergi. Kartu mahasiswamu. Mengapa kamu mengatakan itu? Kamu bilang saya tidak membutuhkannya, lalu bagaimana saya bisa pulang? Dengan pesawat. Itu juga butuh tiket untuk bepergian dengan pesawat. Selain itu, bagaimana jika terjadi kecelakaan? Saya akan membeli 2 tiket saya bersamamu. Tidak perlu, kamu sangat pintar dalam menggunakan uang. Saya bisa pergi sendiri. Ini kesalahan saya. Saya selalu fokus pada pekerjaan saya dan tidak peduli padamu. Ayo pergi. Kita harus pulang dan tidur siang dulu. Setelah itu kita bisa berangkat besok. Barang bawaan saya masih di universitas. Jadi kita akan mengambilnya dulu. Ayo pergi. Permisi, tolong biarkan kami lewat. Tolong biarkan kami lewat, terima kasih. Selamat malam, Xiao Qiu.